Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Luar biasa? Yang luar biasa katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya percaya jemaat yang hadir di tempat ini adalah jemaat-jemaat yang luar biasa. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Haleluya Tuhan. Seperti Mazmur 23 ayat 6 katakan, kebajikan dan kemurahan belah akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Haleluya Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Saya ajak Bapak Ibu untuk terus merenungkan kebaikan Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan menyertai kita, Tuhan membimbing kita, Tuhan memberkati kita. Bahkan Tuhan memberikan damai dan sukacita yang luar biasa atas hidup kita. Puji nama Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau Yesus. Kami sembah Engkau. Kami mau merenungkan kebaikan-Mu. Karena kami punya Allah yang luar biasa. Oh Yesus, kami terus menyembah-Mu Tuhan. Oh Bapa, tiada yang seperti Engkau baik, teramat baik bagi kami. Oh Yesus, kami terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh Engkau luar biasa. Kami rasakan hadirat-Mu Yesus. Kami haus akan Engkau. Haleluya. Engkau luar biasa bagi hidup kami. Engkau teramat baik bagi kami. Engkau yang termulia. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Mau bermazmur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau luar biasa. Haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu. Kami mau diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu. Berkat kemurahan-Mu mengikuti kami Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, tiada henti-hentinya kami memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Engkau baik, teramat baik bagi kami. Kepadamu kami berseru, hanya kepadamu Tuhan. Kami agungkan, kami tinggikan. Haleluya. Hanya kepadamu Tuhan. Oh Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Kepadamu kami berseru, kami berserah. Amin. Oh inilah hidup kami Tuhan. Jiwa
Jiwa kami merindukan-Mu Yesus. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Oh amin Tuhan, haleluya. Katakan seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Ya benar Tuhan, Kau segalanya bagiku Yesus. Hanya Engkau Tuhan. Mari bersama katakan, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan
Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Angkat tangan kita katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, akan tenang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat kami tenang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau melawat kami hari ini Tuhan. Pada pagi hari ini Roh-Mu tercurah atas kami Tuhan. Engkau melawat setiap pribadi dan hati kami Tuhan. Biar kami pulang tidak seperti kami datang Tuhan. Kami yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Kami yang terbeban berat Engkau lepaskan. Kami yang terikat Engkau lepaskan. Bahkan Engkau memberikan kami Tuhan sukacita dan damai sejahtera-Mu yang luar biasa atas kami Tuhan. Kami klaim janji-Mu itu Tuhan atas kami. Biarlah Tuhan
Tuhan, pada hari ini kami mau terus bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Kami mau menari-nari dalam-Mu Yesus, karena kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang ajaib. Kami punya Allah yang penyembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau melawat setiap kami hari ini. Yang percaya Tuhan hadir dan melawat setiap pribadi kita. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari kita colek kanan kiri, kita katakan Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Kita mau menari bagi Tuhan. Tidak ada yang berdiam diri. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan atas kami. Haleluya. Bersama katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur kasih-Mu, tiada terukur besar. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi. Amin. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Siap-siap katakan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku puji Engkau. Siapa? Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu. Takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Hey! Tiada
setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan. Haleluya, kami percaya Tuhan, kami ada di tempat ini, kami berkumpul bersatu Tuhan, dari segenap suku dan bangsa. Puji nama Tuhan, kami berkumpul bersatu untuk memuliakan nama-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Hey. Amin. Katakan. Haleluya. Katakan sama-sama. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, angkat tangan kita katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Berdiri satu, amin, menyatakan, angkat tanganmu, keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah. Anak domba, pujian, pujian dan kekuatan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, anak domba. Pujian dan kekuatan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan di tempat ini, di kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, silakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, sukacita Allah mengalir di tempat ini. Katakan amin. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Siliwangi Sister. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Puji nama Tuhan, itulah persembahan kesaksian pujian dari Siliwangi Sister. Dan berikutnya ada kesaksian dari Komsel Yerusalem Baru, saya persilahkan. Puji nama Tuhan.
Puji nama Tuhan, itu adalah kesaksian dari Komsel Yerusalem Baru. Kami menunggu komsel-komsel berikutnya yang mau memberikan kesaksian bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita memberikan persembahan kita. Saya yang bertugas, saya persilahkan. Mari kita satu dalam doa. Melalui Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih untuk anugerah dan kebaikan-Mu yang Kau sudah berikan dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah menyaksikan cinta kasih-Mu, kesaksian yang Kau berikan kepadamu ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kepadamu ya Bapa. Kau memberkati tiap-tiap kami, Engkau memberkati persembahan kami agar persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kami tahu Tuhan, kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Kami memerlukan Engkau Yesus. Jiwa kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau penuh Tuhan. Pengharapanku di dalam-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Oh, hanya Kau. Mari bersama katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan.
Bapa di surga, kami merasakan kehadiran-Mu di tempat ini. Yes, Tuhan. Engkau begitu dekat dengan kami. Engkau hanya sejauh doa. Kami yakin Tuhan, kalau Kau sudah hadir di tempat ini, ada perkara besar yang Allah nyatakan bagi kami. Roh Kudus Allah kami, mari lawat dan jamah setiap kami. Jamah hati kami. Jadikan hati kami sebagai dan bagaikan tanah yang subur, yang siap terima benih firman Tuhan. Sucikan, kuduskan hamba-Mu, rapi hamba-Mu dengan hikmat-Mu. Roh Kudus bajak hati kami, agar hati kami boleh terbuka buat segala kebenaran firman-Mu. Diamkan suara kami, biarlah suara Tuhan yang berbicara atas kami. Kami percaya Kau sudah hadir di tempat ini Tuhan, dan kami siap diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus, segala kuasa kegelapan, kuasa iblis, roh jahat, roh setan, segala kuasa penyakit, kami patahkan dalam nama Yesus, Tuhan kami. Tuhan menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih, biar damai sejahtera Tuhan, sukacita Allah menyertai langkah hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah melalui hamba-Mu dan urapi hamba-Mu. Sebelum itu hamba ingin berdoa buat anak-anak Tuhan, yang sebagian ada di atas maupun yang di bawah. Tuhan Yesus memberkati anak-anak ini. Jadikan mereka anak yang cerdas, pintar dan takut Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, dan mengasihi gerejanya. Diberkatilah mereka dalam kesehatan, dan perlindungan Tuhan sempurna bagi anak-anak ini. Dan guru-guru yang mengajar pun diurapi dengan kuasa-Mu, agar mereka mengajar dengan otoritas dari tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Silakan kembali anak-anakku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua yang hadir merasakan Tuhan begitu dekat dengan kita. Amin. Kehadiran Tuhan membawa kita pada damai sejahtera. Mari jemaat Tuhan kita membuka firman Tuhan. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-36. Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-36. Haleluya. Kembali saya jemput bangkit berdiri saudaraku. Kita membaca dengan silih berganti ayat 27, 28 dan seterusnya. Kita membaca dengan iman, kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Silakan. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepada pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang yang berdosa pun berbuat demikian. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar
dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Sama-sama, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema khotbah pagi hari ini adalah iman dan kemurahan. Di mana Tuhan Yesus mengajar kepada muridnya untuk menunjukkan sikap murah hati yang menandai dengan nilai kekristenan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita bicara tentang iman, semua pasti punya iman. Amin. Dan bahkan kita berkata, kita punya iman yang besar. Tidak salah saudaraku. Tetapi kalau iman yang kita miliki tidak menghasilkan buah, maka tidak akan kelihatan apa yang ada dalam hati kita. Dan hari ini Tuhan mau kita punya iman, tapi harus disertai dengan kemurahan hati. Sehingga iman yang kita miliki, iman yang ada pada diri kita, kita dapat tunjukkan. Kita dapat teladani kepada orang-orang yang di luar sana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lihat bagaimana ciri murid yang murah hati. Haleluya. Yang pertama, dia mengasihi, bukan membenci. Ayat yang ke-27, tetapi kepada kamu mendengarkan aku berkata kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ciri murid yang murah hati, yang pertama ia mengasihi, bukan membenci. Walaupun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di luar sana banyak orang yang sering menghasut kita, menyakiti hati kita, bahkan membuat hati kita kecewa dan penuh dengan kepahitan. Tapi Tuhan mau kita tetap mengasihi mereka. Ini tidak gampang saudaraku. Ini tidak gampang. Ini dibutuhkan satu proses yang panjang dalam hidup kita. Dan kalau kita bisa lakukan ini dengan baik, bukan karena kita hebat. Karena ada Tuhan beserta dengan kita, amin. Maka itu mari kita belajar saudaraku, mengasihi bukan membenci. Kalau kita mengasihi dengan orang yang mengasihi kita, siapapun bisa lakukan itu. Tapi bagaimana kita mengasihi orang tetapi orang itu tidak suka dengan kita, orang itu sudah menyusahkan kita, sudah merugikan kita, tapi kita tetap menaburkan kasih. Ini sesuatu yang berbeda saudaraku. Itulah murid Yesus yang sudah katakan amin. Murid Yesus yang pertama cirinya adalah dia mengasihi bukan membenci. Seringkali Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang sering menyakiti hati kita adalah orang-orang yang dekat, bukan orang-orang yang jauh. Orang-orang yang dekat seringkali menyakiti hati kita. Tetapi kalau kita sebagai murid Yesus yang penuh dengan kemurahan, kita bisa mengasihi. Saya percaya keteladanan itu akan mencerminkan karakter Kristus. Dunia tidak melihat Yesus, tapi dunia melihat karakter Kristus ada dalam hidup kita. Sehingga orang berkata, ya memang dia berbeda, dia anak Tuhan. Dia penuh dengan kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya pernah ceritakan, di mana saya juga belajar untuk bisa mengasihi bukan membenci. Dengan nilai-nilai yang saya alami di dalam perjalanan hidup pelayanan ini. Berapa tahun yang lalu Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada seseorang yang mengalami kesulitan di dalam kehidupan. Ya, dia mengalami kesulitan dalam kehidupan karena kesulitannya ini saya tahu dalam kondisi yang jelas saya mengerti saudaraku. Jadi dia datang kepada saya dan menangis bersama dengan suami dan bersama dengan istrinya dan bawa anak-anaknya masih kecil-kecil saudaraku. Dia bilang, Pak Gembala, Pak Roland, tolong bantu saya. Saya punya mobil, tinggal 2 bulan lagi selesai. Tetapi kami tidak sanggup bayar. Kalau kami tidak bayar, maka mobil ini akan ditarik oleh leasing. Tolong Pak Roland, bagaimana caranya supaya saya bisa melunasi dan setelah itu saya jual dan saya kembalikan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya melihat anak-anaknya masih kecil-kecil dalam kondisi yang bagaimana saudaraku. Saya berdoa dengan Tuhan, Tuhan bagaimana Tuhan dalam kondisi keterbatasan saya harus bisa menolong orang yang
memang perlu saya tolong. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dengan kasih Tuhan akhirnya saya tolong. Ya, saya nggak ngomong-ngomong sama istri. Maka itu ini jadi pembelajaran buat kita. Harus ngomong sama istri. Yang setuju katakan amin. Saya nggak ngomong sama istri. Ya saudaraku, udahlah saya pikir saya bantu saja, atau tujuan juga membantu. Akhirnya setelah saya bantu, saya tolong, akhirnya dijual. Dijual mobilnya, masih kasih kabar, Pak kami sudah sebentar lagi akan jual mobil. Ya puji Tuhan, ya nanti Pak Roland saya balikin, iya balikin saja uangnya. Saya nggak perlu pakai plus-plusnya lagi, balikin saja. Iya Pak Roland. Hari Minggu kok nggak datang ke gereja? Hari Senin kok nggak ada kabar? Hari Selasa saya hubungi, nggak ada kabar. Hari Rabu saya datang, rumahnya sudah kosong, saudaraku. Haleluya. Rupanya sudah pindah ke planet lain, saudaraku. Haleluya. Saudara, saya mau ngomong sama istri takut juga. Pasti sih bilang, kamu sih tidak berhikmat, saudaraku. Haleluya. Tapi disitulah saya harus belajar, saudaraku. Ya, untuk bisa mengasihi orang yang menyakiti hati. Ini jemaat loh kepada pendetanya, saudaraku. Haleluya. Jemaat kepada pendetanya. Tapi saya bilang ya Tuhan, apa yang saya tabur, saya pasti akan tuai dan berkat Tuhan berlimpah. Walaupun saudaraku secara manusia saya dongkolnya bukan main, saudaraku. Kenapa? Karena waktu itu saya lagi ada pembangunan gereja. Kami lagi butuh uang yang cukup banyak untuk pembangunan gereja. Akhirnya saudara yang kasih Tuhan, dengan kasih Kristus, saya taburkan berkat. Ya kasih Kristus kepada dia, saudaraku. Saya telepon, tidak dijawab, ganti nomor dan seterusnya, saudaraku. Tetap belajar mengasihi, bukan membenci. Udah berjalan berapa bulan lewat, sudah cukup lama baru saya ngomong sama istri saya. Betul gak istri saya bilang, tuh kurang berhikmat. Tapi sudah cukup lama, saudaraku. Kalau masih baru-baru rame nanti, saudaraku ya. Tapi itulah anugerah Tuhan ya. Memang gembala saudara sering dibohongi. Gak apa-apa saudaraku. Yang penting kita jangan bohongi Tuhan aja. Amin. Ya. Nah kita belajar bagaimana caranya kita menjadi orang yang bisa mengasihi walaupun kita dirugikan dengan nilai materi. Belum dengan nilai harga diri, dengan nilai hal-hal yang lain. Tapi kita harus belajar bisa mengasihi. Gak gampang loh saudaraku, benar gak gampang. Bagus mulut saya keluar hanya kata-kata yang penuh dengan kasih. Apa yang terjadi beberapa tahun kemudian saudaraku, benar. Kalau kita tetap tabur kasih Kristus, ya kita tetap diberkati Tuhan. Dan saya tidak kekurangan saudaraku. Saya tetap diberkati Tuhan. Tapi beliau yang melakukan hal itu saudaraku, berapa tahun kemudian dia telepon saya. Pak Gembala, apa kabar? Tumben gitu ya. Hubungi saya, iya saya minta maaf. Karena saya sudah bohongi Bapak. Ya enggak puji Tuhan, enggak apa-apa. Ya bagaimana kabar keluarga? Ceritanya saudaraku panjang. Penuh dengan drama Korea. Yang menyakitkan hati dia saudaraku. Hancur-hancuran. Seperti Olga berkata, hancur hatiku, hancur hatiku. Saudara kasih Tuhan, dia bilang Pak Gembala, ya saya sudah rugikan Pak Gembala, tapi kondisi kami seperti ini. Ya saya berdoa biar Tuhan memberkati Anda. Boleh gak Pak Roland ongkosin saya untuk ke Depok lagi, menjadi jemaat Pak Roland. Haleluya saudaraku. Saya bilang jangan, Anda di sana saja. Jangan jadi jemaat di sini saudaraku. Amin. Biar kasih Kristus tetap melekat. Saya bilang Anda di sana saja, saya berdoa. Maka itu apa yang kita tabur kita tuai. Kalau kita tabur kejahatan, kita akan tuai kejahatan. Tapi kalau kita tabur kasih Kristus, walaupun saat itu kita dirugikan, disakiti, tapi dengan tulus saya berkata, Tuhan aku percaya tangan Tuhan tidak pernah terlambat memberkati yang hamba-Mu ini. Sampai detik ini saya diberkati Tuhan. Amin. Maka itu mari kita belajar saudaraku, bagaimana ciri murid yang murah hati,
yang beriman dan punya kemurahan hati, mengasihi bukan membenci. Yang kedua saudaraku, memberkati bukan mengutuk. Ayat yang ke-28 firman Tuhan berkata, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Oh, ini ayat bertolak belakang dengan keadaan realita loh saudaraku dikasih Tuhan. Enggak gampang. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Haleluya. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Enggak gampang. Kalau saudara tidak dekat dengan Roh Kudus. Saudara tidak dekat dengan Tuhan. Yang ada bukan minta berkat. Yang ada adalah kata-kata kutuk keluar dari mulut kita kepada orang yang mengutuk kita. Emang kamu siapa? Begitu saudaraku. Yang keluar adalah sesuatu kesombongan, keangkuhan dari sikap kita. Ketika kita merasa dikutuk sama orang lain. Ya, yang keluar apa? Kata-kata kutuk juga. Tapi kalau kita sebagai murid Tuhan, kita bisa memberkati. Dengan kata-kata yang memberkati walaupun kita dikutuk. Saya percaya berkat itu akan turun buat hidup kita. Amin saudaraku. Saya teringat sekali beberapa puluh tahun yang lalu ketika saya dengan istri saya memulai pekerjaan Tuhan di dalam pengembalaan di tempat ini saudaraku. Di mana saya bersama istri harus meminta maaf kepada orang yang sudah mengutuk kami. Kami bersama istri harus datang ke sana membuktikan bahwa kami adalah hamba Tuhan yang rendah hati dan belajar menghormati orang lain. Gak gampang saudaraku. Saya bersama istri datang saudaraku. Padahal kami tidak lakukan apa-apa tapi kami diminta diajar. Kamu sebelum jadi gembala harus belajar rendah hati. Saya datang bersama istri. Waktu datang diusir. Gak enak saudaraku. Kedua datang pun ya gak dibukakan pintu. Terakhir waktu saya datang sama istri saya, karena saya harus 3 kali datang ke sana, saudara. Waktu saya datang ke sana, nanti kita akan berurusan di kantor polisi. Gak gampang, saudaraku. Tapi saya sama istri belajar, saudaraku. Ya, belajar mengeluarkan kata-kata berkat walaupun dia mengutuk. Gak gampang, saudaraku ya. Tapi itulah proses Tuhan dalam hidup saya. Saya bersama istri akhirnya saya sudah melakukan bagian saya sudah melakukan kehendak daripada pimpinan saya yang tertinggi untuk melakukan hal ini. Ya selanjutnya saya serahkan dengan Tuhan. Ternyata Tuhan itu baik. Tuhan lindungi. Sehingga akhirnya singkat cerita, Tuhan memberkati ada gereja Tuhan di tempat ini. Gak gampang saudaraku. Kata-kata kutuk yang dikeluarkan kepada saya, yang saya terima justru berkat dari Tuhan. Amin. Dari tidak punya tempat sampai Tuhan berkati ada tempat. Dari tidak punya bangku sampai Tuhan berikan bangku. Dari tidak punya alat musik, kami pinjam bertahun-tahun, Tuhan berkati semua. Dalam kelimpahan, dari tidak punya tanah, sampai Tuhan berkati ada tanah gereja di tempat ini. Dimulai dari apa? Memberkati bukan mengutuk. 20 tahun kemudian barulah terjadi rekonsiliasi bersama orang itu. Dan orang itu sekarang sudah sangat-sangat baik bersama dengan saya, saudaraku. Gak gampang loh saudaraku. Tapi belajar bagaimana kita memberkati bukan mengutuk. Yang setuju katakan amin. Gak gampang, tapi kalau kita libatkan Tuhan di dalam tindakan kita, maka orang akan melihat, ya ini berbeda. Ini karakter Kristus ada dalam hidupnya. Di dalam perjalanan hidup kita saudaraku bukan masalah benar atau salah. Tapi respon kita menentukan. Kita dibenarkan atau kita disalahkan. Mungkin saudara bisa menjadi orang yang benar, tidak salah. Tetapi ketika saudara menyalah-nyalahkan orang lain, menghakimi orang lain, kita yang tadinya benar justru terbalik, kita menjadi pribadi yang disalahkan sama Tuhan. Mungkin kita adalah orang yang bersalah di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita datang pada Tuhan dan mengakui segala kesalahan kita, justru orang yang seperti itulah yang dibenarkan oleh Tuhan. Respon kita menentukan kita dibenarkan atau disalahkan oleh Tuhan.
Saya percaya sebagai murid Tuhan yang punya kemurahan hati, yang pertama mengasihi bukan membenci, yang setuju katakan amin. Yang kedua memberkati bukan mengutuk. Kalau ada orang yang mengutuk saudaraku, terima Tuhan, terima kasih. Aku pasti diberkati. Aku diberkati. Ya, aku dilimpahi. Amin saudaraku. Maka itu mulut kita ini menentukan kita terimanya apa saudaraku. Kalau mulut kita mengutuk, maka yang kita terima adalah kutuk. Tapi kalau mulut kita keluarkan kata-kata berkat, maka yang kita terima adalah berkat Tuhan. Saya yakin dan percaya hari ini kita semua diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Coba ngomong ke kiri kanan kita. Apa kata-kata berkat buat teman kita yang di sebelah kita? Coba ngomong. Haleluya. Berat ya? Berat ya? Berat amat ya? Apa mikirnya lama? Coba ngomong kiri kanan kata-kata yang negatif. Wah gampang banget tuh, jelek loh. Ya kan? Norak loh gitu kan, gampang sekali. Tapi kalau kata-kata yang mikir dulu ya apa ya gitu. Ya. Tapi saya percaya jemaat di tempat ini adalah jemaat yang memberkati, amin. Bukan mengutuk ya, memberkati untuk diberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya yang hadir hari ini adalah orang-orang yang diberkati. Maka itu jangan keluarkan kata-kata kutuk. Suami-suami jangan keluarkan kata kutuk kepada istri. Yang setuju katakan amin. Walaupun suami begitu kesal dengan istri. Istri-istri jangan keluarkan kata kutuk kepada suami walaupun kau keki benar sama suamimu. Haleluya. Mewakili ibu-ibu. Amin gitu. Ternyata memang suami-suami lebih banyak buat kesal istri. Survei membuktikan dari survei ibu gembala. Kalau lagi kesel sama suami, kesel sama istri, kesel sama anak, ingat kata-kata kita harus kata-kata berkat. Amin. Jangan bilang dasar lu monyet. Kita ngomong sama suami kayak begitu berarti kita kawin sama anak kita semua. Nah. Haleluya. Kok monyetnya ke Pak Edi? Bukan. Orang Pak Edi ganteng bener pakai kacamata saya lihat. Saya pikir ini kayak Ari Lasso, saya pikir. Haleluya pakai kacamata ya. Keren ya Pak Edi ya. Kasih persembahan aja Pak Edi, kasih persembahan. Haleluya Bapak Ibu kasih Tuhan. Mari kita belajar memberkati, bukan mengutuk. Kalau kita mengutuk, saudaraku, dampaknya banyak sekali. Ada beberapa tahun yang lalu, saya pernah juga ceritakan ada seorang gadis yang terpenjara dengan kata-kata kutuk. Rupanya dalam ibadah, ada seorang hamba Tuhan yang ngomong dengan dia. Saya nggak tahu apa dasarnya dia ngomong, saya tidak ngerti, karena saya juga tidak hadir di situ. Dia bilang kamu pada tahun sekian, kamu akan mati. Woi, sadis, entah bercanda, entah bagaimana, saya nggak ngerti. Tapi itu terkunci di pikirannya loh saudaraku. Terkunci di pikirannya. Memang tidak langsung hari ini, tapi beberapa tahun. Tapi beberapa tahun itu terkunci di pikirannya, dia tahu, aduh Tuhan nanti aku akan mati. Bagaimana Tuhan? Bayangin kata-kata kutuk bisa membuat orang begitu pahit. Begitu takut, begitu stres beberapa tahun. Dia nggak ngomong kemana-mana saudaraku. Tapi dia begitu takut. Ketika saya khotbah di satu tempat, dia hampiri saya. Pak, berapa bulan lagi saya akan meninggal? Loh, kamu tahu dari mana? Ya berapa tahun yang lalu saya dinubuatkan tahun ini akan meninggal. Di bulan ini. Siapa orangnya? Saya nggak sebutkan saudaraku. Loh, dasarnya apa? Saya nggak ngerti Pak. Tapi selama ini bagaimana? Saya begitu takut, begitu stres. Saudara yang kasih Tuhan, saya bilang duduk, kita ngobrol. Saya mau berdoa buat kamu. Yang saya keluarkan bukan kata-kata kutuk, tapi kata-kata berkat buat kamu. Tuhan akan berkati engkau, Tuhan akan berikan kamu umur panjang, Tuhan akan berikan kamu kesehatan, dan hidupmu naik bukan turun. Dan kau jadi kepala bukan ekor.
Dia nangis, saya berdoa, dia menjerit saudaraku. Kenapa? Bertahun-tahun begitu dia simpan kata-kata kutuk itu saudaraku. Saya nggak ngerti apa dia bercanda, entah bagaimana saya nggak ngerti saudara. Saya tumpang tangan dalam nama Yesus. Kami hancurkan kata-kata kutuk itu menjadi berkat buat hidupnya. Dia diberkati Tuhan dalam limpah Tuhan. Rasa takut dicabut, Tuhan ganti dengan rasa sukacita damai sejahtera. Haleluya. Dia pulang, dia mengalami satu kebebasan, kelegaan, anugerah Tuhan. Ternyata sampai sekarang ini masih hidup saudaraku. Amin. Berapa tahun dia mengalami ketakutan? Hampir 4 tahun. Dia terpenjara dengan kata-kata itu saudaraku. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya hati-hati mengeluarkan kata-kata yang gak berguna. Kepada anak kita, apalagi kepada istri kita, kepada suami kita. Terkadang anak suka ngeselin orang tua, betul atau betul saudaraku? Gak mau ada yang ngaku ya sini. Anak-anak suka ngeselin orang tua gak? Atau orang tua yang suka ngeselin anak-anak? Tetap keluarkan kata-kata berkat. Engkau akan menjadi anak yang baik. Engkau akan menjadi anak yang mengasihi Tuhan. Engkau akan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tetap keluarkan kata-kata itu. Dan apa yang kita keluarkan dengan iman, itu akan menghasilkan mujizat Tuhan. Amin. Kalau kita mau merubah suami kita, jangan dengan kekerasan. Jangan dengan kata-kata kasar. Ya, tapi dengan doa, andaikan lutut. Berdoa. Kalau kita mau merubah istri kita, jangan dengan kekuatan fisik kita. Anda kalau sudah berdoa, Tuhan, aku percaya hanya Tuhan yang bisa merubah istri kita. Hanya Tuhan yang bisa merubah suami kita. Amin. Hanya Tuhan yang bisa merubah anak-anak kita. Menjadi anak yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang ketiga. Haleluya. Kita akan melihat bagaimana ciri murid yang murah hati, yang punya iman. Yang ketiga adalah merelakan, bukan menuntut balas. Kita akan lihat pada ayat yang ke-35. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu yang besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Saudara yang kasih Tuhan, relakan dan jangan menuntut balas. Pokoknya apapun yang kita lakukan saudaraku, ya kalau kita dasari dengan rela, maka hati kita tidak akan tertuduh. Maka itu saya bilang sama istri saya, ya kalau ada hal-hal yang memang Tuhan gerakkan, ya untuk memberkati, berkati saja. Ya, supaya apa? Supaya hati kita tidak tertuduh, saudaraku. Ya, kita relakan, bukan menuntut balas. Ya, kalau ada orang lain yang di luar sana, Pak, tolong Pak, saya mau pinjam uang, begitu saudaraku. Ya, saya sama istri selalu bilang begini, ya kalau kami ada kami bantu, kalau kami tidak ada kami bantu dalam doa. Amin saudaraku. Lebih baik memberi daripada meminjamkan. Nanti ketemu sama Pak Roland karena tidak mengembalikan malah nggak datang ke gereja saudaraku. Betul nggak saudaraku? Iya kan? Itu saya bilang sama istri, udah kalau memang Tuhan gerakkan memberi. Relakan. Ya, sehingga tidak ada tuntutan dari kita. Itu lebih enak saudaraku. Itu lebih fresh iman kita. Maka itu mari kita belajar bagaimana Yesus ingin supaya kita mengasihi musuh kita dan berbuat baik kepada mereka. Kalaupun ya ada pinjaman, jangan harapkan balasan saudaraku. Ini saya praktekkan di mana ini saudaraku. Ya, kalau saya ada berkat, saya berkati, ya udah. Ya ibu, saya ada sekian untuk memberkati ibu. Tapi Pak kami pinjam, enggak usah. Ya, Tuhan yang membalaskan. Nanti Pak kami balikin aja ke uang persembahan. Amin, amin kan saudaraku? Karena saya enggak tahu saudaraku, dia kasih atau enggak, balikin aja ke uang persembahan. Lebih damai sejahtera. Kalau enggak saudaraku yang kasih Tuhan banyak, akhirnya jemaat-jemaat yang tidak dewasa dalam iman. Karena hal-hal seperti itu, akhirnya tinggalin Tuhan dan pindah gereja. Padahal gembalanya tidak pernah nagih-nagih gitu saudaraku. Ya, jadi saya sepakat sama istri saya sekarang ini,
Kalau kita ada kita berkati, kalau enggak ada kita ngomong apa adanya. Gitu saudaraku. Dan ini firman Tuhannya kami lakukan saudaraku. Tapi saya punya prinsip, terlebih berkat memberi daripada berkat menerima. Yang setuju katakan amin. Kalau kita memberi, maka Tuhan akan memberi dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau ada sesuatu kita bisa beri, dasari dengan kemurahan hati. Karena orang yang memberi itu kualitasnya dari atas. Belajar memberi bukan dalam kelimpahan, tapi belajar memberi dari kekurangan. Kenapa Tuhan Yesus melihat janda miskin itu memberi 2 peser lebih besar daripada orang-orang yang memberi dengan nilai yang besar? Kenapa saudaraku? Karena janda itu memberi dengan hati yang ikhlas. Dia nggak nuntut balas sama Tuhan. Tuhan kalau aku beri 2 peser, Tuhan kasih 10 peser. Tuhan kalau aku kasih sekian, Tuhan kasih sekian. Itu judi namanya saudaraku. Kata Tuhan, janda ini, perempuan ini lebih besar memberi daripada orang-orang yang memberi dalam kelimpahan. Kenapa saudaraku? Karena dia rela dengan 2 peser yang ada pada dirinya. Dia juga gak nuntut balas sama Tuhan. Dia gak ngancem-ngancem Tuhan. Dia beri saja. Tapi Tuhan melihat hati kita. Kalau hati kita rela, maka berkat berlimpah dalam hidup kita. Amin saudaraku. Di dalam cerita ini Tuhan ada di mana saudaraku? Tuhan ada di mana? Tuhan ada dekat persembahan. Jadi kalau saudara memberi, saudaraku berilah dengan hati yang tulus. Yang setuju katakan amin. Ya, beri dengan hati yang tulus. Tuhan perhatikan loh setiap pemberian kita loh saudaraku. Maka itu saya sama istri itu sepakat. Kami punya standar pemberian. Ya, tidak boleh turun, tapi harus naik. Minimal seperti itu. Saya, istri saya, anak saya, ya setiap hari Minggu ini persembahan. Pagi, sore, sekian. Diatur sama istri saya. Gak boleh turun. Kita berdoa, kalau Tuhan kehendaki kalau bisa naik. Karena orang yang memberi pasti akan berkati Tuhan. Kelihatannya ekstrim. Tapi itu yang memberkati hidup kami, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi Tuhan tuh perhatikan setiap pemberian kita, bukan masalah besar dan kecil saudaraku. Tapi hati kita rela enggak? Ada orang yang memberinya dengan besar nilainya, tetapi dilempar. Tapi bagaimana respon Tuhan? Mungkin ada orang yang memberi dengan kecil, tapi responnya penuh dengan kasih kepada Tuhan. Kata Tuhan, ini adalah orang yang terbesar memberi bagi dia. Hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita sama-sama akan melihat tentang iman dan kemurahan hati. Saudara punya iman ya, tapi saudara harus murah hati. Berbahagialah orang yang murah hati karena dia akan diberikan kemurahan dari Tuhan. Dia diberikan kemurahan oleh Tuhan. Ciri murid yang murah hati yang pertama mengasihi, bukan membenci. Yang kedua memberkati, bukan mengutuk. Dan yang ketiga merelakan, bukan menuntut. Saya percaya kalau kita belajar seperti itu, hidup kita penuh dengan berkat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara mau diberkati Tuhan, saudara mau dipakai Tuhan, sebagai murid Tuhan, mari kita aplikasikan wujud sebagai murid Tuhan. Mengasihi bukan membenci, memberkati bukan mengutuk. Yang ketiga merelakan bukan menuntut. Rela saja saudaraku. Karena orang yang rela penuh dengan pembelaan Tuhan dalam hidup kita. Gak usah takut, burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anak Tuhan, amin. Saudara ada di sini jemaat yang tidak makan 2 minggu, seminggu. Ada. Oh kelamaan, 3 hari yang tidak makan ada saudaraku? Enggak ada saudaraku. Malah makannya sehari bisa 5 kali. Melebar kiri kanan, ke kiri dan ke kanan gitu saudara. Karena berkat Tuhan. Ya, mari kita sama-sama sebagai murid Yesus, sama-sama kita punya iman, puji Tuhan. Tapi iman seperti biji sesawi ini, kalau saudara tidak lakukan, maka tidak akan menghasilkan mujizat Tuhan. Dan saya yakin percaya hari ini semua yang hadir, iman dan kemurahan hati menjadi satu paket yang harus kita jalani. Sehingga orang melihat, oh iya, hidup kekristenan bukan hidup dalam kepelitan, hidup dalam hal-hal yang menjadi sandungan. Tapi hidup dalam kekristenan adalah punya iman dan punya murah hati. Saudara bantu teman-teman kita
yang memang membutuhkan pertolongan. Saudara bantu teman-teman kita yang mungkin saat ini ada dalam kondisi punya persoalan. Saudara doakan. Mungkin teman-teman kita yang juga Tuhan izinkan ada di rumah sakit. Saudara, mungkin saudara tidak bisa datang, tapi saudara bisa WA. Kasih support dan doa. Itu salah satu bentuk bagaimana kita mengasihi jemaat kita. Ya, perlu ada perhatian. Ya, saya pernah sakit saudaraku. Ya, di awal tahun kemarin saya sakit di rumah sakit. Tapi saya bersyukur teman-teman, pendeta, bahkan jemaat Tuhan memberikan support. Ya, saya berharap kita pun juga harus merelakan perhatian kita kepada jemaat-jemaat yang lain. Yang sudah katakan amin. Ya, kalau saudara tidak bisa datang, enggak masalah, tapi kasih WA lah. Saya bantu doa, mujizat Tuhan pasti terjadi. Kuasa Tuhan sempurna bagi Bapak dan Ibu. Tuhan beserta dengan engkau. Saudara, kata-kata seperti itu, saudara, WA itu gratis, saudara. Tapi seringkali kita tidak peduli. Dan ingat, suatu ketika mungkin kita ada di rumah sakit itu, saudaraku. Dan kita butuh perhatian. Kita butuh support dari teman-teman yang lain. Saya berdoa, biar firman Tuhan ini jadi berkat buat kita. Wujud sebagai murid Kristus atau ciri murid yang murah hati. Yang pertama maksud saya, mengasihi bukan membenci, memberkati bukan mengutuk. Yang ketiga, merelakan bukan menuntut. Apa yang kita relakan, Tuhan akan ganti berlipat kali ganda. Mari kita bangkit berdiri, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan mengajar kepada kami tentang kemurahan-Mu. Kemurahan Tuhan lebih daripada hidup. Kalau sampai hari ini kami masih hidup, semua karena anugerah Tuhan. Apa gunanya kami memiliki seluruh isi dunia ini kalau jiwa kami binasa, kata firman Tuhan. Kalau hari ini kita masih hidup, katakan itu karena kemurahan Tuhan. Tuhan ajar kami berkarakter Kristus, karakter yang sempurna yang Tuhan contohkan bagi kami. Kami punya iman, tapi Tuhan ingin kami juga punya kemurahan hati. Karena itulah ciri murid Tuhan. Mengasihi bukan membenci, memberkati bukan mengutuk, merelakan bukan menuntut. Semua diberi dan belajar memberi. Karena orang yang memberi kualitas dari atas. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka lidahku memuji Engkau. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita lambaikan dengan tangan kita, katakan kemurahan. Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Kemurahan.
Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, maka mereka akan diberikan kemurahan oleh Tuhan. Tuhan ingin iman yang ada pada dirimu, saudaraku, sertai dengan kemurahan hati. Karena ciri orang yang murah hati yang pertama, mengasihi bukan membenci, memberkati bukan mengutuk, merelakan bukan menuntut. Biar kami boleh belajar Tuhan mengerjakan bagian kami, maka Tuhan akan melakukan bagian dalam hidup kami. Kalau hari ini kami hidup, semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Kalau hari ini kami boleh bernafas, itu karena kemurahan hati Tuhan bagi kami. Semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami harus melakukan sesuatu bagi Engkau Tuhan, karena Engkau sudah sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang hadir hari ini Tuhan. Tuhan mengerti segala pergumulan, masalah dan kebutuhan mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus, anugerah-Mu yang sempurna menopang, menolong mereka Bapa. Dan kami pegang janji-Mu, kami lebih daripada pemenang. Apapun masalahmu saudaraku, libatkan Tuhan di dalamnya. Tuhan sanggup membawa hidupmu naik bukan turun. Tuhan sanggup membuat mujizat dalam hidupmu. Jangan menyerah, tetapi berserahlah kepada Tuhan. Apapun masalahmu, ada jalan keluar yang Tuhan beri dalam hidupmu. Kalau hari ini kau sakit, apapun penyakit yang sedang kau alami, percaya bilur-bilur Kristus akan menyembuhkan engkau. Firman-Nya berkata, kamu akan sembuh dalam nama Yesus. Karena Tuhan sanggup membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Tuhan sanggup membuat kesembuhan dalam hidupmu. Katakan pada dirimu sendiri, aku pasti sembuh, aku pasti pulih dalam nama Yesus. Perkara besar terjadi dalam hidupku dalam nama Yesus. Aku tidak perlu takut dengan penyakit, tapi aku harus takut kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang berkuasa atas hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus. Perkara besar terjadi bagi kami Tuhan. Kesembuhan terjadi bagi kami. Bapak, aku berdoa, Tuhan mengerti segala tetesan air mata kami. Tuhan sanggup menghitung rambut di atas kepala kami. Karena Tuhan Allah kami maha tahu. Apapun yang sedang kami alami, kami mau libatkan Tuhan di dalamnya. Kami butuh Tuhan turun campur tangan dalam hidup kami. Karena kemenangan demi kemenangan akan terjadi kalau Tuhan di pihak kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur hamba-Mu Pak Hari sudah sehat dan sembuh. Semua karena anugerah Tuhan. Itu doa kami jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Berkati dalam pemulihan kesehatan yang sempurna. Kami berdoa buat Ibu Madurung Tina. Kami tahu tangan-Mu yang dahsyat membuat perkara besar dan mujizat dalam hidupnya Bapa. Demi nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat yang lain yang sakit, yang hamba disebutkan satu persatu. Tangan-Mu yang dahsyat menyembuhkan dan memulihkannya Bapa. Demi nama Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Ajar kami sebagai murid-Mu mempunyai hati yang dengan penuh dengan kemurahan, mengasihi bukan membenci, memberkati bukan mengutuk, merelakan bukan menuntut. Maka Tuhan punya perkara besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus baik buat kami. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa bersyukur. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Gembala atas taburan firman yang berikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga dan serta pelayanan. Tuhan Yesus memberkati Pak. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya, tinggi di atas Tuhan. Haleluya Tuhan.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita satu dalam doa. Bapa, mengucap syukur kembali kepadamu ya Bapa, atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, urapan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Engkau juga sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau berkati kami semua pada ibadah raya di hari ini. Engkau berkati kami Tuhan dalam ibadah dari awal, pertengahan dan sampai akhirnya Tuhan. Engkau selalu memberi yang terbaik dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah apa yang kami terima, firman yang sudah kami terima, bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan jadikan Tuhan kami pelaku-pelaku kebenaran akan firman-Mu, bukan hanya menjadi pendengar yang setia, namun jadikanlah kami pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapak Gembala Sidang kami Tuhan, beri roh hikmat pewahyuan turun atas beliau, selalu ada di dalam beliau. Kesucian kekudusan Tuhan, berkati Gembala Sidang kami lebih dahsyat lagi ya Bapa, agar apa yang disampaikan selalu baik adanya. Tuhan Yesus, berkati beliau Tuhan, lebih dahsyat lagi urapan-Mu Tuhan turun atas beliau, karena beliau adalah panutan di dalam gereja kami. Tuhan, berkati Tuhan dalam kesehatan beliau, dalam rumah tangga beliau. Kau berkati Tuhan juga ibu gembala dan juga anak Tuhan. Berkati dalam kesehatan mereka dan berkati Tuhan seluruh keluarga besar mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk staf gembala di gereja kami Tuhan. Semuanya Engkau berkati. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh yang ambil bagian pelayanan di hari ini juga Engkau berkati. Berkati Tuhan dalam pekerjaan mereka, berkati dalam pendidikan mereka, berkati dalam kesehatan mereka, dan turunkan Tuhan berkat-Mu Tuhan untuk pekerja-pekerja di gereja kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan seluruh jemaat-Mu Tuhan di gereja kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan, doa-doa para jemaat-Mu. Kami percaya yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberi kelegaan oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan Tuhan. Tolong Tuhan beri pekerjaan bagi mereka. Tuhan Yesus, yang mencari jodoh Tuhan, kiranya juga Engkau beri yang sepadan. Dan bagi anak-anak kami yang sekolah Tuhan, Engkau beri anak-anakku kepandaian. Aku transfer kepandaian bagi anak-anakku, sehingga anak-anak kami selalu baik adanya dan pandai. Aku tolak kebodohan. Aku transfer kepandaian bagi anak-anakmu.
Dan kami juga berdoa Tuhan, beri roh hikmat pada anak-anak kami sehingga mereka hidup dalam kebenaran akan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk program-program gereja kami Tuhan. Engkau berkati seluruh program-program gereja kami, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh kegiatan-kegiatan gereja kami Tuhan. Berkati para komisi-komisi di gereja kami, komisi pemuda remaja, komisi kaum bapak, kaum pria, sekolah minggu Tuhan, semuanya Engkau berkati. Biarlah apa yang dilakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk keperluan gereja kami Tuhan. Kami percaya apapun yang kami perlukan, apa yang dibutuhkan gereja kami Tuhan cukupkan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kepanitiaan Natal di tahun ini yang sudah terbentuk Tuhan. Engkau berkati Tuhan supaya panitia Natal di tahun ini bisa menjalankan tugas-tugas mereka bisa baik, benar di hadapan-Mu, dan kami bisa merayakan Natal dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk kota kami Tuhan, Depok Tuhan. Kami berdoa di kota kami Depok Tuhan. Berkati Tuhan Depok. Turunkan berkat bagi Depok Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk di Depok. Jauhkan dari malapetaka Tuhan di Depok. Berkati Tuhan para pemimpin Depok, wali kota, wakilnya dan staf-stafnya semuanya Engkau berkati. Biarlah mereka lakukan tugas mereka di pemerintahan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia. Berkati Tuhan bangsa kami dari barat, timur, utara dan selatan Tuhan, semuanya Engkau berkati. Berkati Tuhan damai sejahtera ada di bangsa kami. Aku tolak mara bahaya, aku tolak bencana alam, aku tolak segala kerusuhan di bangsa kami sehingga bangsa kami damai, tentram adanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa kami, presiden, wakil dan staf-stafnya semuanya Engkau berkati. Bahkan sampai RT RW semuanya Engkau berkati. Berkati Tuhan Bapak Presiden kami supaya mereka lakukan tugas-tugas mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Dan yang kami rindu, yang kami ini selalu doakan Tuhan, bangsa kami mengerti, bangsa kami tahu bahwa keselamatan di bangsa ini hanya ada di Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk GBI Tuhan. Berkati Tuhan para pemimpin GBI, berkati Tuhan GBI dimanapun berada, sehingga melalui GBI membawa dampak yang baik, membawa dampak yang positif Tuhan. Berkati Tuhan para pemimpin GBI dari yang tinggi sampai yang terendah semuanya Engkau berkati. Berkati Tuhan kepemimpinan GBI sehingga mereka bisa lakukan segala sesuatu hanya mengandalkan Engkau. Dan Tuhan sebentar lagi Tuhan kami juga akan pulang Tuhan. Tuntun dalam perjalanan kami baik yang dekat maupun yang jauh ya Bapa. Engkau berkati Tuhan kendaraan yang kami pakai sehingga kami bisa di tujuan kami, di rumah kami dalam keadaan baik dan aman adanya. Dan sebentar lagi Tuhan kami ingin terima berkat, namun sebelumnya Tuhan kami ingin menyempurnakan doa kami dengan doa yang Kau ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak di sorga, hamba berdoa buat Pak Alin yang sudah memberikan seperangkat AC bagi gereja-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati Pak Alin, apa yang dia tabur dia akan tuai bersama dengan berkat Tuhan. Haleluya. Berkati istrinya, anak-anaknya, menantunya. Berkati usahanya dalam kesehatan. Apa yang dia buat, Tuhan buat berhasil.
Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Saudaraku, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah ini dalam berkat Tuhan. Angkat dua tanganmu dan terimalah berkatnya. Haleluya. Biarlah berkat Allah Bapa di sorga, cinta sayang Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus memberkati saudaraku, suami, istri dan anak-anakmu, setiap pribadi, pekerjaanmu, masa depan hidup dan jodohmu, usaha bisnis studimu, pelayananmu, kesehatanmu, masa depanmu, diberkatilah engkau berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami, yang sudah terima berkatnya sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bapak Ibu diberkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kami ingin menyambut bagi saudara terkasih kita yang baru pertama kali ibadah di pagi hari ini. Mohon boleh bangkit berdiri? Silahkan Bapak. Boleh kasih salam di sekitarnya, Bapak Bambang. Bapak Bambang. Boleh ucapkan selamat datang. Ya, selamat datang bagi Bapak yang baru pertama kali hadir di tempat ini, GBI Siliwangi 3B. Apabila Bapak belum punya tempat untuk beribadah, kita adalah satu keluarga. Kita bisa belajar, kita bisa berbuah-buah di tempat ini, GBI Siliwangi 3B. Dan untuk pengumuman yang lainnya, nanti bagi panitia Natal, mohon bisa kita nanti akan ada rapat, jangan pulang dulu. Dan ada satu lagi pengumuman tambahan yang akan disampaikan oleh saudari terkasih Mayang, silahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mewakili WCM Voice mau memberikan pengumuman untuk seluruh WL dan singer di tempat ini bahwa minggu depan kita akan mengadakan latihan vokal bersama. Minggu depan di tanggal 29 September jam 10 setelah ibadah pagi. Dan latihan vokalnya bukan hanya satu kali ya Bapak Ibu, tapi kita akan lakukan selama 4 pertemuan berturut-turut. Jadi perkiraan akan selesai itu di akhir Oktober di bulan depan. Gitu, seperti itu. Di jam yang sama, jam 10 juga setelah ibadah pagi. Selain latihan vokal, di sana kita juga bakal belajar satu buah lagu yang nantinya lagu tersebut kalau kita udah kuasain, kita akan jadikan konten Bapak Ibu. Kita akan record, jadikan konten dan akan kita publish di sosial media gereja ini, seperti itu. Tujuannya apa? Yang pertama tentunya untuk peningkatan kualitas vokal WL dan singer di tempat ini agar semakin baik. Dan yang kedua untuk mengajarkan kami para WL singer untuk bisa belajar vokal masing-masing di rumah gitu. Jadi tidak lagi mengandalkan event-event gereja ya, walaupun itu memang perlu, tapi secara mandiri kita juga bisa latihan vokal di rumah kayak gitu. Terus yang terakhir tentunya kita juga mau promosikan gereja kita, aktivitas gereja kita di sosmed. Seperti yang tadi saya bilang, nantinya lagu yang kita pelajarin kita akan publish di sosial media. Harapannya gereja kita nanti bakal makin dikenal dan semakin banyak orang-orang yang bisa datang ke gereja ini. Amin ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi diingatkan mulai minggu depan di ibadah pagi, untuk para WL singer kita datang untuk latihan bersama. Seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan langsung ke saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada tambahan lagi? Enggak ada. Demikian pengumuman kita di pagi hari ini. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji